Nah, jadi gue mau share satu cerita nih dok. Jadi pas banget, gue kan kemarin baru balik dari China kan. Gue main langsung ke kantor ByteDance. Terus gue diajarin sesuatu dan gini loh. Jadi ada satu pengajarnya. Dia cerita begini, kami tanyain ke mereka, kalian ada ngiklan gak? Mereka bilang ada. Ini ceritanya itu di negeri mereka sendiri ya. Mereka juga ngiklan. Kami tanyain, kamu ngiklan, ROAS kamu berapa? Jadi buat teman-teman yang gak tahu ROAS itu intinya adalah kalian bayar iklan sekian, kamu dapat returnnya berapa? Gitu ya. Mereka bilang ROAS-nya itu 3. ROAS 3 itu sangat kecil dok. Iya. Jadi jujur gue gak kaget ya. Ketika mereka masuk dengan membawa kebiasaan ROAS 3 ini, artinya mereka iklannya gencar banget, budgetnya besar banget. Sedangkan kita yang di sini tumbang jadinya. Karena kita belum siap untuk melawan mereka dari segi budget. Kalah duit. Kalah duit, bener. Kalah duit. Dan mereka kalah duit iklan. Dan mereka udah terbiasa dengan ROAS 3. Kita di sini mungkin kalau pengusaha UMKM, ya ROAS 10 lah, budget marketing 10% dari revenue, benar gak? Gitu. Itu pun udah gede banget 10% Bu, untuk beberapa orang. Gue cuma 4%. Coba misalnya gini dok, tiba-tiba ada brand datang mirip lah produknya dengan lu, nyecarnya audiens lu juga mirip lah. Ketika budget marketing lu 4%, dia budget marketingnya kalau ROAS-nya 3, berarti budget marketingnya 30%. Dan itu real ada loh. Gue tahu itu real ada. Diceritain dan gini, dan mereka yang mengerikannya itu adalah ketika mereka cerita itu, mereka merasa biasa aja. Paham gak? Itu bukan sesuatu yang spesial. Jadi di negara mereka mungkin mereka udah terbiasa datang ke sini udah bawa kebiasaan dari sana gitu. Tapi di sini juga ada berarti brand yang seperti itu ya. Lah brand yang top 1 dengan top 2 itu lu pikir iklannya berapa? Enggak, gue kan juga harus murah-murah gitu. Iya. Gak logik.